外務大臣が面だという証拠写真。さあ、約束のものを渡してもらおうか。各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げ。Konstitusi Sosai Donovan Desmond. Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Spy X Family. Diceritakan setiap orang mempunyai sisi yang tidak bisa ia tunjukkan kepada orang lain, meskipun kepada teman, kekasih, dan bahkan keluarganya, menyembunyikan dengan senyuman palsu dan merahasiakan identitas aslinya. Begitulah dunia menjaga kedamaian yang fana. Di era saat semua negara di dunia mengorbankan perang informasi sengit, dua negara saling bermusuhan. Di bagian timur Ostania yang meneriakkan perang, lalu di bagian barat Westalis yang ingin mencegahnya. Untuk mengawasi tokoh di pemerintahan Ostania, Westalis memulai Operation Strike, dan agen terampil yang ditugaskan dalam misi ini adalah Twilight. Misi pria dengan 100 wajah ini adalah berkeluarga. Oke teman, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke alurnya. Film diawali yang memperlihatkan rapat dari agensi Westalis. Mereka mendapatkan kabar bahwa dua duta mereka telah tewas saat di negara Ostania. Namun otoritas yakin itu adalah pembunuhan oleh partai politik timur. Kemudian mereka pun menyerahkan misinya pada agen terbaik. Kode namanya adalah Twilight. Di era saat semua negara mengorbankan perang informasi sengit, pria dengan 100 wajah ini selamat dari medan perang itu. Berpindah saat malam harinya, Twilight dan seorang wanita yang bernama Karen bersantai dengan makan di sebuah restoran. Jadi Twilight mendekati Karen hanya untuk misinya saja. Karena misinya telah selesai, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Kekkon, hitonami no shiawase. Keesokan harinya, ia menerima kode C dari agen lain. Dikatakan mereka mengucapkan selamat dan juga berkat Twilight, Menlo masih hidup dan menguntungkan negaranya. Lalu ia mendapatkan misi kembali. Targetnya adalah pemimpin Partai Persatuan Nasional yang bernama Donovan Desmond. Dialah ancaman bagi perdamaian Timur dan Barat. Misi Twilight adalah untuk mendekati dan menyelidiki aktivitasnya. Untuk bisa mencapainya, ia harus menikah dan mempunyai anak. Desmond sangat berhati-hati dan jarang muncul di publik. Ia cuma muncul di pertemuan sosial di sekolah swasta elit putranya. Itu juga pertemuan informal pemimpin industri dan politik. Jadi ia harus mendaftarkan anaknya di sana dan menyusup ke pertemuan sosial. Namun ia juga harus cepat melakukannya, karena waktu pendaftarannya hanya tinggal seminggu lagi. Misi itu adalah kunci untuk menjaga perdamaian Timur dan Barat, atau bahkan dunia. Meskipun ia hanya pahlawan bayangan yang tidak akan mendapatkan medali atau diberita koran, namun kehidupan orang-orang bisa berlanjut jika ia berhasil dalam misi ini. Dari sini Twilight membuang identitasnya dan berperan menjadi seorang ayah. Namanya sekarang adalah Lloyd Forge dan pekerjaannya adalah psikiater. Untuk misinya, pertama-tama ia pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi anak. Di sana ia mencari anak yang bisa baca dan tulis. Lalu pria tua itu membawanya pada anak yang bernama Anya. Di sana pria tua itu ingin Lloyd segera membawa Anya, karena ia berpikir Anya adalah anak yang menyeramkan. Di saat Lloyd berpikir Anya terlihat seperti berumur 4 atau 5 tahun, ternyata Anya bisa membaca pikirannya. Ia menunjukkan kepintarannya dengan mengisi TTS, tapi pada kenyataannya ia hanya membaca pikiran Lloyd untuk mengisi jawaban. Namun dengan begitu Lloyd jadi memilihnya. Anya adalah subjek tes nomor 7 yang bisa membaca pikiran orang. Dia tak sengaja dibuat dalam eksperimen organisasi tertentu. Lalu ia pun kabur dari fasilitas itu untuk mencari wali. Dengan kemampuan itu, Anya bisa tahu Lloyd adalah seorang mata-mata. Tapi ia malah senang jika berada dalam keadaan menegangkan.
Di setiap kondisi apapun, seorang mata-mata harus bertindak normal dan tidak menarik perhatian. Ia harus terlibat seperti keluarga biasa. Namun saat ia bergandengan tangan, ia berpikir jadi tidak bisa melawan serangan musuh. Dan hal itu membuat Anya menjadi waspada. Setelah mengetahui misi Lloyd adalah untuk perdamaian dunia dan memahaminya, Anya memberitahu Lloyd ia sangat suka kacang dan benci wortel. Kemudian saat Anya ingin membeli poster yang berharga $1, ia malah memberikan uang 10 pen. Lloyd berpikir sebenarnya Anya adalah anak yang bodoh. Teka-teki silang itu juga mungkin hanya kebetulan saja. ダメだ。理解できん。 Sepulangnya berbelanja, Lloyd membaca buku tentang hubungan keluarga. Ia berpikir setelah misinya selesai, Anya akan kembali ke panti asuhan karena ia berpikir hubungan mereka hanya sebatas itu saja. Keesokan harinya, Anya menolak untuk belajar karena ia berpikir akan lulus ujian tanpa harus belajar, dan juga ia sangat yakin dengan kemampuan membaca pikirannya. Tapi Lloyd meyakinkan Anya untuk tidak berbuat curang. Jika ia gagal masuk, maka misinya juga akan gagal. Kemudian Lloyd keluar tanpa membiarkan Anya mengikutinya. そこけど気づいて封じ込めてやった。虐待で通 Di sana Lloyd menemui seorang penjaga toko yang sebenarnya adalah informan. Informan itu bernama Frankie. Ia memberikan sebuah tiket soal ujian untuk bisa masuk ke sekolah elit. Ia juga telah menggali masa lalu Anya yang tak tercatat di panti asuhan. Tidak ada info tentang kelahirannya, usia, dan orang tuanya juga tidak diketahui. Namun ia menemukan info 1 tahun terakhirnya. Anya diadopsi 4 kali dan dikembalikan, bahkan 2 kali pindah panti. Di dalam rumah, Anya kebosanan ditinggalkan sendirian. Kemudian ia bermain-main dengan alat komunikasi rahasia Lloyd. Ia tidak tahu bahwa alat itu telah menyampaikan pesan pada orang-orang yang berbahaya. 黄昏参上 明かしてないだろうな。そうだった。 Setibanya di rumah, Lloyd menemukan kejanggalan, dan benar saja ada beberapa orang yang mencoba menyerangnya. Namun seorang mata-mata terhebat tidak akan mudah dijatuhkan. Di sana Anya telah diculik oleh mereka. Kemudian saat ia mencari sumber dari masalahnya, tiba-tiba 一から仕切り直して。 berpindah pada Anya. Di sana ia sangat ketakutan karena mereka adalah penjahat asli. Tidak lama bawahannya membawa Lloyd yang tertangkap, dan ternyata ia bukanlah Lloyd. Lloyd menyamar menjadi salah satu dari mereka untuk bisa membawa Anya kabur. Tapi Anya mengetahui itu adalah Lloyd. Kemudian ia menyuruh Anya pergi ke tempat pos polisi untuk memberikan sebuah surat. このまままっすぐ行って通りを右に行け早く Di sini Lloyd berpikir ia sudah gagal menjadi seorang mata-mata karena telah membahayakan nyawa Anya. スパイの仕事だ。身長体重足の彼女がささやかな日常を送れることを願うなら。 Setelah membereskan mereka semua, ternyata Anya masih menunggunya. Kemudian Lloyd memutuskan untuk pindah rumah demi keselamatan mereka. Shin pun berpindah pada saat Anya ujian. Di sana, Anya berhasil lolos dalam pendaftaran sekolah elit. Lloyd sangat senang sampai ia terjatuh lemas karena penat yang menumpuk membeludak keluar. Keesokan harinya, Frankie mencoba menyamar menjadi seorang wanita. Akan tetapi dengan wajah Frankie sangat tidak cocok untuk hal itu. Meski mereka berhasil melewati ujian tertulis akademik, namun masih ada ujian wawancara dengan kedua orang tua yang harus mereka lakukan agar bisa lulus. Untuk itu Lloyd harus mencari calon istri. Berpindah di balai kota Berlin, kita diperkenalkan seorang wanita yang bernama Yor. Meski terlihat ia seperti seorang wanita polos, ia adalah seorang pembunuh bayaran yang tak kenal ampun. Lalu satu teman kerjanya yang bernama Camilla mengundang Yor untuk datang ke pesta keluarganya. Tetapi ia juga meminta Yor datang dengan membawa pasangan.
Tentu saja hal itu membuat Yor sedikit kebingungan karena ia tidak mempunyai kenalan seorang pria. Setelah pulang bekerja, ia menerima telepon dari adiknya yang bernama Yuri. Ia mengatakan di usia Yor yang sekarang sudah waktunya ia menikah. Kemudian ia memberitahu bahwa ia telah dipromosikan di salah satu perusahaan dan sekarang mungkin akan lebih sibuk dari sebelumnya. Namun ia ragu jika meninggalkan kakaknya. Untuk itu ia ingin memperkenalkan seseorang pada Yor. Tapi Yor menolak dan berbohong bahwa ia telah mempunyai pasangan. Mereka akan datang ke pesta Camilla nanti. Yuri sempat kesal karena Yor tidak memberitahunya lebih dulu. Dan untuk berjaga-jaga, Yuri akan menanyai Dominic tentang pasangan kakaknya. Karena kebetulan Dominic adalah pasangan Camilla. Jika saja pasangan Yor adalah seorang pecundang, maka ia akan mengusirnya. Tidak lama setelah selesai berbicara dengan Yuri, ada seorang lagi yang menelpon. Ia adalah manajer toko yang merupakan seorang informan. Di sana Yor mendapatkan klien yang menyuruh untuk membunuh target di Hotel Royal. Kode nama Yor adalah Putri Berduri. Ia diajari teknik pembunuhan sejak ia masih muda. Ia melakukan pekerjaan kotor sesuai dengan perintah majikannya. Lalu keesokan harinya di rumah Lloyd, Frankie membawa banyak berkas identitas dari para wanita yang lajang. Di sana Frankie melihat masalah juga ada pada Anya. Anya tidak terlihat seperti orang kaya. Untuk masalah itu, Lloyd memutuskan ingin merubah sedikit penampilannya. Di sebuah toko saat ia akan membuatkan pakaian untuk Anya. Tidak lama Yor datang untuk memperbaiki gaunnya. Lloyd sedikit terkejut karena Yor bisa berada di belakangnya tanpa ia sadari keberadaannya. Kemudian ia mengingat Yor juga ada di salah satu daftar wanita lajang. Lloyd pun kembali dikejutkan karena ternyata Yor menyadari Lloyd terus memperhatikannya. Di sana Lloyd beralasan Yor adalah seorang wanita yang cantik. Mendengar hal itu, Yor berpikir untuk mengajak Lloyd ke pesta. Namun belum sempat mengatakannya, Anya datang menghampiri mereka. Yor sedikit kecewa ternyata Lloyd telah mempunyai seorang anak dan juga merasa malu karena ia hampir merusak rumah tangga orang. Di saat ia berpikir keras, Anya terkejut karena mengetahui Yor adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Anya malah bersemangat akan hiburan yang menegangkan. Kemudian ia berpura-pura kesepian agar mereka bisa bersama. Di luar toko, Yor pun menjelaskan semuanya. Ia meminta Lloyd menjadi pacar bohongan untuk datang ke pesta Camilla. Di sana Lloyd pun menerima permintaan Yor, namun dengan satu syarat, yaitu Yor harus menjadi istri bohongan untuk wawancara agar Anya bisa masuk ke sekolah Eden. Lloyd pun menambahkan sedikit kebohongan dengan mengatakan itu semua demi keinginan mendiang istrinya agar Anya bisa masuk sekolah elit. Mendengar hal itu, Yor sangat percaya Lloyd adalah orang yang baik dan mereka pun menyetujui permintaan mereka masing-masing. Berpindah saat Lloyd berbelanja, ia mendapatkan kode dari seorang kasir. Di sana ia mendapatkan misi untuk merebut kembali karya seni yang dicuri oleh Barat dan membasmi penyelundupnya. Namun waktunya adalah hari Sabtu pukul 6 sore. Lloyd sempat kebingungan karena itu bertepatan dengan pesta Camilla. Tapi sebagai agen profesional, ia tetap menjalankan misinya dengan cepat. Di tempat penyelundup, mereka sempat kesulitan karena musuhnya sangat banyak. Meski begitu, Lloyd tetap akan membereskannya secepat mungkin. Di sisi lain, Yor tengah menunggu kedatangan Lloyd di stasiun. Ia sangat kecewa karena sudah lama menunggu. Lloyd tidak kunjung datang. Ini pertama kalinya ia merasakan dipermainkan seorang pria. Namun demi hubungan teman, ia tetap pergi ke pesta sendirian.
Di sana teman-temannya terus mengatakan hal yang tidak mengenakan, sampai Yor berpikir bagaimana jika ia membunuh semua orang dewasa di sana, karena hal itu adalah pekerjaan mudah baginya. Tapi ia berpikir kembali untuk tidak melakukan hal itu. Di saat ia akan pergi, tidak lama Lloyd datang dengan berlumuran darah. Sambil sempoyongan, ia keceplosan memperkenalkan dirinya sebagai suami Yor. Di sana Camilla sangat tidak senang ternyata Yor mendapatkan suami yang tampan dan pintar. Ia pun nekat berbuat buruk untuk mempermalukan Yor. Akan tetapi Yor mampu mengatasinya. Camilla melanjutkan hal buruknya dengan mengatakan pekerjaan Yor yang meragukan. Namun ternyata Lloyd menganggap Yor adalah seorang wanita luar biasa. Setelah orang tuanya meninggal, ia bekerja keras mengasuh adiknya yang masih kecil. Ia juga bekerja keras demi mendapatkan sesuatu, dan hal itu patut untuk dibanggakan. Sesaat mereka akan pulang, ternyata masalah Lloyd masih belum terselesaikan karena para penyelundup yang tersisa masih mengejarnya. Karena penasaran, Yor menanyakan siapa mereka. Di sana Lloyd sempat kebingungan untuk memberitahunya. Lalu ia pun beralasan mereka adalah pasien histeria yang belum sembuh. Dan ternyata Yor yang polos percaya begitu saja. Di saat Lloyd lengah, ada satu orang lagi yang ingin menyerangnya. Beruntung Yor dengan cepat menghempaskan orang tersebut. Lalu di saat keadaan yang begitu menegangkan, Yor menanyakan apakah Lloyd mau menikah dengannya. Tentu saja hal itu membuat Lloyd sangat terkejut. Yor berpikir di umurnya yang sekarang, ia akan dicurigai jika masih lajang. Ia ingin menikah dengan Lloyd demi kebaikan mereka. Karena itu adalah kesempatan bagus, Lloyd pun memutuskan untuk mempercepat pernikahannya. Namun sayangnya, cincin yang ia dapat dari penyelundup telah terjatuh. Kemudian ia membuat cincin pernikahannya dari sebuah ring granat. Di saat momen romantis itu, mereka berpikir hubungan itu hanya akan ada sampai misi mereka selesai. Keesokan harinya, Yor pun mulai tinggal di rumah Lloyd. Dan inilah awal mereka menjadi sebuah keluarga, sambil menyembunyikan identitas asli mereka masing-masing. Setelah berkeliling rumah dan minum kopi, Lloyd mengajak mereka untuk mulai latihan wawancaranya. Namun saat pertama latihan, Anya dan Yor masih tidak bisa menjawab dengan benar. Mendengar jawaban mereka sampai membuat Lloyd putus asa untuk pertama kalinya. Kemudian Lloyd mengajak mereka keluar terlebih dahulu agar mereka bisa saling memahami satu sama lain. Saat di luar, Anya meminta bergandengan tangan dengan Yor. Di sana Yor teringat saat bersama dengan adiknya yang masih kecil. Namun saat ia memeluk adiknya sekuat tenaga, ia malah mematahkan 2 tulang rusuknya. Mengetahui hal itu, Anya menjadi sangat ketakutan. Lloyd membawa mereka ke tempat yang biasa keluarga elit kunjungi, agar mereka bisa terbiasa dengan aktivitas kelas atas. Di saat menikmati udara segar di taman kota, mereka melihat seorang nenek yang dijambret. Yor dengan cepat turun untuk menangkap orang tersebut, namun ia kehilangan jejaknya. Lalu dengan kekuatan Anya, ia mencoba membaca pikiran orang-orang. Anya hampir kewalahan karena terlalu banyak orang di sana. Tapi beruntungnya ia berhasil menemukan penjahat itu. Di sana Lloyd pun menyadari ia adalah penjahat tadi.
ありがとうね。助かる。いや、だから、ありがとう、ヨラさん。 Setelah melewati hari yang sangat panjang, Yor sedikit merasa senang bisa bersama mereka. チェック。 Scene pun berpindah di mana waktu wawancara Eden akan dimulai. Terlihat banyak sekali orang yang masuk ke sekolah terbaik. Di sana Lloyd merasakan ada orang yang mengawasi mereka. Lloyd sudah mengetahui semua staf di sekolah itu, dan ia tahu mereka adalah pengajar yang mengamati setiap pelajar dan dinilai. Dengan begitu, ia menyadari bahwa ujiannya telah dimulai. Untuk itu, ia memberitahu Yor dan Anya untuk selalu waspada dan melakukannya seperti biasa di latihan. Lalu kita diperkenalkan hostmaster sekolah Eden yang bernama Henderson. Di sana ia melihat dari kebanyakan orang tidak ada yang elegan. Tapi saat melihat keluarga Lloyd, mereka membuatnya sedikit terkejut. Namun karena tulisan Anya sangat jelek, ia harus memastikan apakah mereka pemilik elegan sejati atau tidak. ふるいにかけられたか。 計200。 しまった。うっかりと。 Di saat mereka akan masuk ke aula 1, mereka diuji kembali dengan memperlihatkan anak kecil yang terjatuh di selokan. Namun Lloyd mengetahui itu adalah ujian, mereka pun tetap akan melakukannya. Henderson mengawasi mereka dari kejauhan untuk memastikan keeleganan keluarga Lloyd. Karena jika mau wawancara, pakaian mereka tidak boleh kotor. Ternyata Lloyd tanpa ragu memasukkan kakinya untuk menolong anak itu. Dengan begitu, Henderson yakin mereka bukanlah dari keluarga elit. Di saat ia akan menggagalkan mereka, ternyata Lloyd sudah mengantisipasinya. Tentu saja hal itu membuat Henderson sangat terkejut, tapi ia masih penasaran dengan keluarga Lloyd. Tidak lama terjadi kecelakaan yang mengakibatkan para hewan lepas. Di sana, Yor mencoba menghentikan sapi Edan dengan menotok titik tekanan agar sapinya tidak bergerak. Kemudian Anya membuat sapinya tenang dan membuat mereka kembali ke kandang. Melihat hal itu, Henderson sangat terkejut melihat keeleganan mereka. Sebagai rasa terima kasihnya, ia menunda wawancara untuk memberi mereka waktu berganti pakaian. Namun ternyata Lloyd sudah menyiapkan pakaian ganti lagi. Saat wawancara akan dimulai, untuk pertama kalinya Lloyd merasa dirinya sangat gugup. Dibanding dengan menyusup ke kelompok teroris atau menghentikan rudal, wawancara ini membuatnya sangat sesak napas. Pertama-tama, para penguji memberi pertanyaan pada orang tuanya. Lloyd dan Yor berhasil melewati pertanyaan dengan sangat bagus. Namun ada satu penguji yang tidak senang dengan keluarga mereka. Pria itu bernama Murdoch Swan. Ia berkepribadian sombong, serakah, dan tidak berperasaan. Beberapa bulan lalu, istrinya menggugat cerai dan kehilangan hak asuh. Meninjau dari pertanyaan sebelumnya, Swan hanya iri pada keluarga lain dan cuma melampiaskan amarah. Lalu saat Yor ditanyai tentang memasak, ia kebingungan tidak bisa menjawab. Lloyd pun mencoba membelanya dengan mengatakan ia jago dalam hal bersih-bersih. Tapi Swan kembali menyangkal seorang wanita biasanya bisa melakukan keduanya. Di sana Lloyd sangat kesal karena Swan memojokkan Yor. Ia sangat iri pada mereka karena mereka pasangan ganteng dan cantik. Ia berniat akan terus menyerang mereka sampai mereka gagal. Kemudian giliran pertanyaan untuk Anya. Pada awalnya ia bisa menjawab pertanyaan dengan bagus. Namun sayangnya Swan menanyakan tentang nilai mendiang ibunya dengan Yor. Lloyd meminta untuk mengganti pertanyaan yang lebih elegan. Tapi Swan tetap bersikeras jika tidak dijawab, mereka akan mendapatkan nilai minus. Pertanyaan itu membuat Anya tidak bisa menjawab. Karena kesal, Lloyd dan Yor ingin menyerang Swan dan menghiraukan misinya.
Beruntung ia masih menahan diri dan hanya memukul meja yang tepat mengenai nyamuk. 子供の気持ちを軽んじるのが貴公の教度が過ぎますぞ、スワン先生。私 Di sana Henderson sangat kesal dengan perilaku Swan. Dan untuk membalasnya, ia memukul Swan dengan sangat elegan. Berpindah ke rumah Lloyd, semuanya sangat frustasi dan berpikir mereka pasti akan gagal. Biasanya sebagai mata-mata, Lloyd selalu percaya pada dirinya sendiri. Tapi untuk kali ini ia menyerahkan semuanya pada takdir. Di sisi lain, salah satu agen menanyakan operasinya. Kepala agensi memberitahu misi itu telah dijalankan agen terbaik Westalis. Ia adalah Twilight, jadi mereka tidak harus meragukannya. Keesokan harinya, saat mereka ingin melihat pengumuman sekolah, di perjalanannya mereka mendapatkan beberapa kejadian yang dianggap tahayul. Dan benar saja, di sana ia tidak menemukan nomornya. Tidak lama mereka ditemui oleh Henderson. Ia memberikan daftar tunggu siswa yang lulus. Setelah menghitung poin Anya, ia menempatkannya di daftar paling atas. Jika ada calon siswa yang mengundurkan diri, maka Anya akan langsung diterima. Dan juga tindakan Lloyd kemarin telah menyelamatkan mereka dari nyamuk berbahaya. Karena nyamuk adalah pembunuh terbanyak di dunia. Tapi sebelum itu Henderson memberitahu, mungkin ia sudah tidak mengajar lagi di sana setelah ia memukul Swan. 毎年必ず数名は辞退する者が気休めでも嬉しいよ。エレガンイーデンの方あの愚かな男とこの先生 3 hari kemudian mereka pun mendapatkan telepon dari sekolah yang mengabarkan Anya telah diterima. Tidak lama Frankie datang untuk merayakan keberhasilan mereka. Frankie menanyakan Anya ingin hadiah apa dari Lloyd. Dan permintaan Anya adalah bermain spy di kastil. Namun Lloyd menolak permintaannya. Frankie mengusulkan untuk membiarkan Anya sedikit bersenang-senang di sana. Ia yakin pemerintah tidak punya mata di kastil itu. Karena tidak ada pilihan lain, Lloyd pun menerima permintaannya. Lloyd mengirim kode pada organisasi bahwa ia telah berhasil. Lalu ia pun mengirim pesan lainnya untuk meminta bantuan dari mereka. Kemudian Frankie merencanakan semua ceritanya. Meski sudah berada di kastil, Anya masih merasa ada yang kurang. Lalu Lloyd meminta bantuan lagi untuk mengirim banyak agen ke sana. Dan dalam waktu singkat, kastil menjadi sangat ramai. Para agen yang datang sangat antusias melihat Lloyd yang hebat. Sambil berbicara, Lloyd memberikan kode pada semua agen. Dalam kodenya dikatakan ini adalah bagian penting dari Operation Strike. Mereka tidak perlu bertanya lebih lanjut. Di sana mereka akan mulai drama menyelamatkan putri yang diculik. Dan Lloyd sebagai agennya, Frankie sebagai penjahatnya, dan Yor bebas menjadi apa saja. Di sana para agen sangat bersemangat jika lawannya adalah Lloyd. Dan dimulailah aksinya Lloyd Domain. Meski hanya senjata mainan, para agen sangat serius untuk menahan Lloyd. Tapi Lloyd berhasil melewati semua agen dan rintangannya. Namun saat bagian terakhir melawan Yor yang sedang mabuk ternyata tidak segan-segan untuk melawannya. Beruntung ia berhenti karena terpleset dan tertidur. Dengan begitu ia berhasil menyelamatkan Anya.
Di sisi lain, ternyata pengeluaran dari Lloyd sangat besar, sampai agensi wanita sangat kesal. Berpindah beberapa hari kemudian, seragam Anya pun telah selesai dibuat. Ia menyuruh Yor bersama Anya pergi ke sana, sedangkan ia akan sibuk menjalankan misi. Di sana, ia bertemu dengan agensi wanita kemarin. Wanita itu bernama Wish Handler, atau nama aslinya Sylvia Sherwood. Ia masih kesal dengan pengeluaran Lloyd yang banyak. Lalu Sylvia memberitahu fase 2 Operation Strike, yaitu pertemuan sosial. Sebelum menjelaskannya, Sylvia memberitahu sistem Eden. Akademi Eden total siswanya sekitar 2.500 untuk usia dari 6 sampai 19 tahun dengan kurikulum 13 tahun. Para siswa paling bersinar di sekolah elit itu adalah siswa teladan yang disebut Imperial Scholar. Pertemuan sosial yang dihadiri Desmond hanya terbuka untuk Imperial Scholar dan orang tuanya. Dan untuk menjadi siswa teladan, siswa harus mendapatkan 8 poin yang disebut Stella. Stella bisa didapatkan dari nilai istimewa dan kontribusi pada masyarakat. Jadi pertama-tama Lloyd harus menjadikan Anya siswa teladan. Bahkan jika diperlukan, ia boleh melakukan hal curang. Jika mendapatkan nilai buruk dan berperilaku buruk, maka akan diberi minus yang disebut tonitrus. Jika mendapatkan 8 tonitrus, maka siswa akan dikeluarkan. Kembali pada Anya dan Yor, ia sangat senang mendapatkan seragam sampai memberitahu orang-orang. Namun terlihat beberapa orang yang sedang mengincar mereka. Saat Anya keluar dari supermarket, ia ditangkap oleh orang-orang tadi. Mereka menginginkan seragam sekolah Anya untuk dijual dengan harga mahal. Tidak lama, Yor datang tepat waktu menyelamatkannya. Lalu Anya meminta Yor untuk melatihnya bela diri. Ia tahu sangat berbahaya menjadi siswa Eden, tapi ia tidak akan takut jika berlatih agar lebih kuat. Keesokan harinya di sekolah Eden, Lloyd memikirkan rencana yang Sylvia katakan. Ia berpikir akan sulit untuk berada di posisi pertama. Di sana, Lloyd telah merubah kelas Anya agar bisa sekelas dengan putra kedua Donovan Desmond yang bernama Damian Desmond. Jika posisi pertama tidak bisa didapatkan, maka ia merencanakan plan B, yaitu pertemanan dengan Damian. Lalu diundang ke rumahnya dan berkontak langsung dengan target. Namun ia juga yakin hal itu takkan semudah yang dipikirkan. Lloyd sangat terkejut ternyata teman kelasnya adalah anak dari beberapa intel. Ia sangat bersemangat agar Anya berteman dengan mereka. Dan ternyata wali kelasnya adalah Henderson. Ia tidak jadi dipecat dan hanya dihukum untuk mengajar siswa baru. ここから先はお前一人で。一流のシェフが毎日エレガントな料理をそれぞれ精進するように。Di sana Anya mulai diganggu oleh Damian dan temannya. Anya sangat ingin membalas mereka semua, tapi ia mengingat perkataan Yor untuk tidak membiarkan emosi mengendalikannya. Untuk itu ia tidak membalas mereka dan hanya tersenyum lebar. Lalu saat menuju ruangan lain, Anya terus diganggu oleh Damian dan teman-temannya. Karena sudah tidak sabar lagi, ia memukul Damian tepat di wajahnya. Henderson meminta penjelasan dari Anya untuk perbuatannya. Di sana Anya beralasan kaki Becky terinjak oleh Damian, sehingga ia sangat kesal. Lloyd sangat terkejut ternyata Anya bisa berbuat seperti itu. Belum lagi ia adalah anak Desmond. Dengan begitu, di hari pertamanya Anya sudah mendapatkan 1 ton nitrus. Keesokan harinya, Lloyd sambil memasak, ia memikirkan pria yang mengancam perdamaian dunia. Ia adalah Donovan Desmond. Sekarang ia telah berhasil beberapa langkah untuk misinya. Namun dengan kejadian kemarin, Anya mendapatkan 1 ton nitrus. Dan juga misi pertemanannya menjadi kacau. Tapi ia berpikir kembali untuk tidak cepat menyerah. Saat mereka sarapan, Anya masih mengkhawatirkan kecerobohannya kemarin.
Yor juga merasa sangat bersalah karena ialah yang mengajarkan Anya bela diri. Tapi Lloyd memaafkan mereka berdua. Daripada memikirkan masalah kemarin, ia lebih memikirkan tindakan selanjutnya. Saat Anya akan berangkat, Lloyd menyuruh Anya untuk meminta maaf pada Damian. Namun karena khawatir, ia pun memilih untuk mengecek keadaannya langsung. Terlihat saat Anya ingin meminta maaf, Becky membawa Anya dari sana. ブラックベル家の娘。いや待て。確か何としても今日中に和解させねば。 Di dalam kelas, Damian masih sangat kesal karena Anya telah memukulnya. Bahkan kakaknya sendiri tidak pernah melakukan hal itu. Di waktu jam pelajaran berlangsung, Lloyd terus menyuruh Anya untuk meminta maaf. して誰にも謝りませんでした。 Bahkan saat jam makan siang pun, tidak lama Damian pun datang ke kantin. Melihat Becky selalu mengganggu Anya, Lloyd mengakalinya dengan memanggil Becky dengan alat pengumuman sekolah. Kemudian Anya memberanikan diri menghampiri Damian. Namun ia dihalangi oleh teman-temannya. Tapi ia tetap memberanikan diri untuk meminta maaf. Di sana Damian tidak bisa berkata apa-apa mengetahui kelembutan hati Anya. Namun karena gengsi pada temannya dan juga harga dirinya, Damian jadi mengatakan ia tidak terima permintaan maafnya. Mendengar hal itu, Lloyd sangat frustasi karena plan B-nya sudah buntu. Setelah pulang sekolah, Lloyd mengajari Anya untuk bisa menjadi siswa teladan. Di sana Anya mencoba membaca pikiran Lloyd untuk mencari jawaban. Tapi ia malah menjadi pusing mengetahui banyak sekali yang Lloyd pikirkan. Karena tidak kuat lagi, ia memilih pergi ke kamarnya. Yor menyarankan Lloyd untuk tidak memaksanya dan tidak memberikan yang Anya tidak inginkan. Lalu Yor menceritakan dulu adiknya lah yang selalu mengajarinya tentang pelajaran dan sejarah. Pujian dari Yor menjadi motivasi untuk adiknya terus maju. Mendengar hal itu, Lloyd jadi berpikir ia harus menjadi ayah idealnya dulu. Ia harus memainkan peran tersebut. Itulah dasar dari misinya. それこそがこの任務の基本であったはずだ。他人でもよその家族でもないですよ。 Keesokan harinya, Lloyd bertemu kembali dengan Sylvia. Ia mengatakan markas mengharapkan Anya mendapatkan 8 setelah dalam 4 bulan. Tentu saja Lloyd sangat meragukan hal itu. Kemudian ia memberitahu beberapa informan mereka telah tertangkap. Sekarang musuh semakin gencar menyerang. Ia menyuruh Lloyd untuk berhati-hati, mau di dalam kota atau di Akademi Eden. Ia tidak tahu di mana mereka akan mengawasinya. Berpindah pada tempat Yor bekerja. Mereka sedang membicarakan ada beberapa orang dari Dinas Keamanan Negara Berlin yang menangkap seorang petugas di keuangan tempat itu. Ia dicurigai sebagai seorang mata-mata. Tidak lama Camilla datang menanyakan mengapa Yor belum memberitahu tentang pernikahannya pada Yuri. Di sana Yor sangat kebingungan karena ia juga belum memberitahu nomor rumah barunya. Karena ia terlalu lega setelah menikah jadi lupa segalanya. Lalu Shin berpindah ke salah satu markas orang-orang tadi, di mana orang yang ditangkap sedang diinterogasi. Mereka adalah organisasi yang menjaga perdamaian di dalam negeri, memburu mata-mata dan mengawasi warga. Demi misi, mereka sering memakai kekerasan, penyadapan, intimidasi, dan penyiksaan. Warga menyebut mereka sebagai polisi rahasia yang sangat ditakuti. Tidak lama datang seseorang lagi yang menggantikan interogasi. Dan ternyata ia adalah Yuri. Yuri belum memberitahu kakaknya bahwa ia bekerja di sana. Karena pekerjaan itu sangat berbahaya, jadi ia tidak ingin membuat Yor khawatir. というわけで早く終わらせて帰りたいんです。ちょいお前、こんな重要な証拠写真。相手の男は西側の人間ってこと以外は。 Di sana ia mengeluarkan foto bukti transaksi orang itu. Lalu ia menanyai tentang Twilight.
Mereka menganggap Twilight adalah penjahat yang ingin mengacaukan negaranya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi negara yang ditinggali kakaknya. 黄昏という名に聞き覚えはでたらめ述べたら罪がじゃないんだ、見逃してくれよな。 Scene kembali pada Lloyd dan Anya. Di saat Lloyd berhasil menemukan cara agar Anya bisa cepat belajar, tidak lama Yor datang dengan wajah panik memberitahu bahwa adiknya akan datang ke sana hari ini. Tetapi Lloyd sudah mengantisipasi hal itu. Ia telah mempersiapkan semua perlengkapan romantis agar tidak ketahuan. Karena sudah larut malam, Anya pun sangat mengantuk dan tertidur. Tidak lama, Yuri pun datang ke tempat mereka. Di saat mereka berjumpa, masing-masing memperlihatkan senyuman palsu. 定めるこの男が姉さんが顔に出ちゃってた尋問の後だからか Di sana, Yuri masih belum bisa menerima pernikahan mereka karena mereka merahasiakannya setahun ini. Tapi mereka sudah menyiapkan rencana sebelumnya. Ternyata Yor hanya mengatakan ia lupa untuk memberitahu Yuri. Dan anehnya lagi, Yuri juga percaya begitu saja. Lalu Yuri memberikan bir yang cukup mahal pada mereka. Ia berniat membuat mereka mabuk dan membongkar sifat aslinya. Ia terus menanyai Lloyd di mana, kapan, dan sampai mereka memutuskan untuk menikah. Ia masih meragukan Lloyd yang menjadi pasangan kakaknya. Setelah itu, ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai diplomat. Di sana, Lloyd menyadari ia adalah polisi rahasia hanya dengan mendengar perkataan Yuri saja. Namun, meski Yuri berbahaya, selama ia belum mengetahui identitas aslinya, melanjutkan semua itu bukanlah hal yang buruk. Tapi Yuri masih belum menerima pernikahan mereka. Lalu ia pun terkejut dan curiga melihat reaksi saat mereka bersentuhan tangan. Kemudian ia meminta bukti agar ia percaya, yaitu dengan ciuman di depan matanya. Pada awalnya mereka sangat ragu untuk melakukan hal itu. Yor pun meminum bir agar lebih berani melakukannya. Di saat mereka akan melakukan ciuman, Yuri tidak mau melihat kakaknya bermesraan. Ia pun mencoba menghentikan mereka. Namun bersamaan dengan Yor yang tidak bisa ciuman, ia sangat kesal dan tak sengaja memukul Yuri sampai terbanting. Kemudian Lloyd menambah kebaikan dengan mengatakan mereka adalah saudara yang saling melengkapi. Dan juga ia merangkul Yuri agar Yuri lebih percaya untuk membahagiakan Yor bersama. Tapi sebelum pergi, Yuri masih belum menyerah untuk mencari bukti tentang Lloyd. Setelah ia pergi, Lloyd memeriksa semua bagian rumah yang mungkin dipasang penyadap. Namun beruntungnya Yuri tidak memasang alat itu. Sesaat sebelum tidur, untuk kesekian kalinya, ia baru merasakan iri lagi melihat Yor dan Yuri. Keesokan harinya, Anya sangat kecewa karena ia tidak bertemu dengan Yuri. Ia sangat terkejut mengetahui Yuri adalah polisi rahasia, musuh bebuyutan ayahnya. Di sana, Lloyd berpikir Yor masih belum mengetahui Yuri adalah seorang polisi rahasia. Namun, ia juga mulai mencurigainya. Mungkin Yor cuma akting untuk mendekatinya saja. Berpindah saat Yor akan berangkat bekerja. Di sana, Lloyd memasang penyadap pada bajunya. Ia ingin tahu sedikit tentang masa lalu Yor.
Lalu ia pun membuat rencana menginterogasi Yor dengan menyamar sebagai dinas keamanan. ような気もします。おいそこの女、我々は郵便物の検閲をしているものだったのか。知りません。何かの。 Di sana ia juga dibantu oleh Frankie. Mereka terus menguras informasi apakah Yor tahu bahwa adiknya seorang polisi rahasia. Namun ia tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Yor. Ia malah sangat kesal jika ada seseorang yang mengganggu keluarganya. バーンズ氏の名誉のためにも他言せぬように。おいおいなんだよ、疑っちゃってるぞ。今日はとてもヒヤヒヤ。 Sore hari saat Yor ingin pulang, Lloyd sengaja menunggunya di jalan. Kemudian ia mengambil kembali alat penyadapnya tanpa diketahui. Di sana Lloyd memberikan sedikit kepercayaan diri pada Yor. Ia harus tetap seperti Yor yang biasanya, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang, dan juga Anya pasti akan senang. Mendengar hal itu, Yor menjadi sedikit tenang. Ia merasa sangat senang bisa menikah dengan Lloyd. 結婚相手がロイドさんでよかったです。ああ、さっき取ったゴミですよ。 Esok harinya di sekolah Eden, Damian sangat bersedih karena orang tuanya tidak hadir pada saat hari pertama ia bersekolah. Teman-temannya terus memuji kakak Damian yang mendapatkan banyak penghargaan. Tapi mereka juga yakin Damian akan mendapatkan penghargaan dengan cepat. Namun karena ujiannya masih lama, mereka menyarankan Damian untuk menjadi seorang MVP dalam penjas yang mendatang. Sekolah akan mengadakan turnamen dodgeball antar sekolah. Jika Damian bisa menjadi MVP, maka ia akan mendapatkan stella. Mendengar hal itu, Damian sangat bersemangat untuk berlatih. Meskipun latihannya terlihat sangat berat, namun pada kenyataannya mereka seperti bermain. Saat Anya pulang sekolah, ia memberitahu Lloyd bahwa jika ia bisa menjadi MVP, maka ia akan mendapatkan stella. Tapi Lloyd meragukan hal itu. Belum lagi kabar itu hanya rumor saja. Anya meminta Yor untuk mengajarinya jurus pamungkas. 私に任せてください、アーニャさん。必殺5回。これが特訓？よくわからん。 Di sana, Yor memberitahu cara untuk melempar bola yang benar. アーニャさん、最後の教えです。 Setelah beberapa hari latihan, Anya sudah siap untuk pertandingannya. Keesokan harinya, Anya ditempatkan satu tim dengan Damian. 何見てんだこら。体育のボビー先生が病欠。4組ウォルド寮のドッジボールクラス対抗戦。 Saat pertandingan dimulai, Damian dibuat kesusahan melawan anak yang besar dan juga kuat. Meskipun terlihat dewasa, namun usianya tidak jauh dari mereka. Anak itu bernama Bill Watkin. Ia adalah putra dari seorang mayor komando. Lalu Bill berhasil mengeluarkan beberapa anak dari tim Damian dengan mudah, hingga sedikit yang tersisa. Di saat Damian akan terkena bola, satu temannya mengorbankan dirinya untuk melindungi Damian. Dan kini hanya tinggal mereka bertiga yang tersisa. Saat Bill akan melempar menuju Anya, ia berhasil menghindari semua arah bola dengan membaca pikirannya. Namun Anya terjatuh dan tidak bisa menghindari bola berikutnya. Beruntung Damian menahan bola itu untuk Anya. Damian pun menyerahkan yang tersisa pada Anya. Anya dengan percaya diri mempraktekkan semua yang telah diajarkan ibunya. Di saat semuanya tegang, tiba-tiba dan pertandingan pun dimenangkan oleh Bill. Mereka amat senang Bill akan mendapatkan stellanya. Akan tetapi Henderson memberitahu stella tidak akan diberikan pada game kecil seperti itu.
Saat pulang sekolah, Lloyd amat kecewa dengan hasil nilai sekolahnya. Oi, Anya. アーニャ今忙しい。 Lalu ia pun terus mengajar Anya seperti dalam anime yang selalu ia tonton. Namun Anya masih kebingungan dengan pembelajarannya. Anya ingin mengendalikan kekuatannya untuk mendapatkan nilai 100. Lloyd juga berpikir untuk mengubah nilai A+ lewat jarum belakang. Itu sangatlah mudah. Tapi jika tiba-tiba Anya mendapatkan nilai tinggi, pihak sekolah dan anak-anak lain akan curiga. Agar terlihat alami, Lloyd harus meningkatkan pengetahuannya. Jika Anya dijauhi oleh teman kelasnya, maka itu akan mempengaruhi sekolahnya. Lloyd pun mencoba metode lain untuk melihat kemampuan dari Anya. Namun dari semua yang dicobanya, Anya tidak mempunyai keahlian dari salah satu bidang pun. Ono violin da zo. Oh, kakkoi na. Keesokan harinya, Lloyd membawa Anya ke salah satu rumah sakit. Di sana, ia ingin Anya belajar sukarela membantu orang lain. Karena itu adalah salah satu cara agar bisa mendapatkan stella. Di masa lalu, banyak yang mendapatkan stella setelah lama menjadi relawan. Seperti menangkap penjahat atau menolong orang lain. Meski bisa mendapatkan stella, tapi itu sangat jarang. Meski sekarang tidak bisa mendapatkan stella dengan cepat, tidak ada salahnya membuat Anya belajar jiwa sukarela. Akan tetapi, Anya sangat payah dalam kerja sukarela, sampai bidan sangat kesal dan mengusir mereka. Kini suru na. Dare ni mo shippai wa aru. Di sisi lain, di kolam rehabilitasi, anak laki-laki yang akan diobati kakinya terjatuh. Di sana, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu tidak lama Anya mendengar suara yang meminta bantuan. Ia dengan cepat menuju kolam mencari anak tersebut. Anya mencoba menolong anak itu, namun ia tidak kuat menahan nafasnya. Beruntung Lloyd masih sempat menyelamatkan mereka. Dan dengan kejadian itu, Anya jadi mendapatkan satu stella. Keesokan harinya, Anya menjadi sedikit sombong karena mendapatkan stella. Bahkan Becky harus memanggilnya dengan sebutan Starlight Anya. Saat jam makan siang, Becky menyarankan Anya meminta hadiah karena telah mendapatkan stella. Lalu Becky juga menyarankan Anya meminta seekor anjing untuk hadiahnya. Kemudian Anya pun terpikir jika mempunyai anjing, ia akan bisa mendekati Damian. Sepulang sekolah, Anya pun meminta Lloyd untuk membelikannya seekor anjing. Di sana, Lloyd akan meminta organisasi untuk mengaturnya. Shin pun berpindah di suatu tempat penangkaran anjing, di mana di sana terdapat satu anjing yang bisa melihat gambaran masa depan pada keluarga Anya. 男の名はロイド・フォージャー。任務完了。 Keesokan harinya, Lloyd disibukkan dengan beberapa misi sampai ia kelelahan. Lalu saat ia akan pulang, ternyata para tetangganya sedang menggosipkan Lloyd yang pulang sampai larut malam. Mereka berpikir Lloyd selingkuh atau dipecat sehingga malu untuk pulang. Di sana Lloyd berpikir ia telah ceroboh karena terlalu sibuk dengan misinya. Sampai ia lupa menjadi peran seorang ayah. Tapi ia akan berjuang untuk memulihkan situasinya. Untuk itu, ia mengajak Anya dan Yor liburan di akhir pekan. Sesampainya pada akhir pekan, Lloyd sangat kelelahan setelah mendapatkan beberapa misi. Tapi ia tetap harus pergi demi bisa mengembalikan situasinya. Sesampainya di stasiun, ia malah mendapatkan misi lagi. Pada awalnya ia ingin menolak misi itu,
Tapi wanita tua itu memaksa Lloyd untuk mengambil misinya karena lokasinya bertepatan dengan lokasi yang ia akan datangi. Ia memberitahu infonya tentang pembuatan senjata kimia baru dari negara lain. Jika para teroris mendapatkannya, maka akan ada banyak yang mati di negara mereka berdua. Menurut informasi, mereka meminumkan kapsul yang berisi film pada penguin, dan penguin itu baru didatangkan kemarin di akuarium. Tapi wanita itu yakin penerima kapsul itu belum muncul. Untuk itu Lloyd harus mendapatkan kapsulnya sebelum mereka. Dan mau tidak mau Lloyd pun menerima misi itu. Di sana ia sangat kebingungan melihat penguin yang begitu banyak. Ia tidak mungkin mengeceknya satu persatu. Hanya yang menyadari Lloyd dalam kesusahan, mencoba membantu dengan kekuatannya. Dan akhirnya ia menemukan penguin tersebut. Lloyd pun dengan cepat menyamar menjadi petugas baru di sana. はい、先ほど控え室でざっと目を通しこっちの子はペーマス君とペスカー君が確認した個体はあれ Setelah mendapatkan penguin itu, benar saja ada benda yang menyangkut di dalam tenggorokannya. 処置室へそうか。ではここの生き物たちの管理を任され。 Tidak lama ada seorang yang mengaku sebagai profesor dari lab biologi kelautan meminta Lloyd menyerahkan penguin itu. Tapi Lloyd menyadari ia bukanlah petugas kesehatan, melainkan orang yang akan mengambil kapsul itu. Namun sialnya Lloyd tidak bisa menangkap orang tersebut karena ia tidak bisa melepaskan penguinnya. Tidak jauh dari sana, Anya mengetahui masalah Lloyd sekarang. Untuk itu, ia dengan cepat mengejar orang tersebut. 捕まえた奴からテロ組織の情報を聞き、あれれ、アーニャさん。アーニャさん。 Dan secara kebetulan, Yor berada di sana. Wow. Dengan begitu, Lloyd berhasil mengambil kapsulnya dan berhasil mendapatkan informasi teroris dari orang yang tertangkap tadi. Lloyd sangat lega situasinya kembali normal, tapi ia sangat kelelahan dan ingin meminta cuti panjang. Berpindah ke rumahnya, Anya asik bermain dengan Chimera dan penguin barunya. Namun saat akan masuk ke dalam kamar Lloyd, ia dicegat dan dimarahi sampai membuat Anya menangis. Di sana mereka tidak mempunyai pilihan lain akan melakukan apapun untuk menghiburnya. Meskipun itu membuat mereka sangat malu. Kemudian suasana hati Anya pun kembali membaik setelah diberikan camilan. Dan keluarga mereka pun kembali damai. Nah, bagaimanakah keseruan cerita selanjutnya? Kita nantikan saja di season 2 yang akan mendatang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.